lebih mudah lagi. Asal tanah, Nur Muhammad. Asal air, Nur Muhammad. Asal angin, Nur Muhammad. Asal api juga Nur Muhammad. Maka tubuh yang Zaid dikatakan Nur Muhammad atau Muhammad. Yang pertama tuh. Yang kedua, asal kejadian diri yang batin yang disebut ruh itu juga asalnya adalah Nur Muhammad. Kalaulah ruh itu asalnya Nur Muhammad, maka itu artinya tubuh dan ruh itu inilah yang disebut namanya Nur Muhammad. Oleh karena itu hendaklah kita bertubuhkan Nur Muhammad atau Muhammad. Siapa yang telah bertubuhkan Muhammad atau Muhammad? Bukan Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Allah haramkan bumi ini, bahwa bumi ini tidak akan pernah menghancurkan, bumi ini tidak akan pernah membelatungkan, bumi ini tidak akan pernah memusuhkan orang-orang yang sudah sadar dan paham bahwa dirinya itu adalah Nur Muhammad. Jadi siapa yang sudah kenal dan memahami dirinya itu Nur Muhammad, zahir dan batin, maka yang namanya tanah, yang namanya cacing tidak akan pernah memusuhkan diri yang telah mengenal Nur Muhammad itu, Bapak Ibu. Maka hendaklah kita bertubuhkan Nur Muhammad. Setelah kita paham bahwa diri kita ini Nur Muhammad, tilik lagi ke dalam bahwa Nur Muhammad itulah yang disebut namanya rahasia diri Allah. Kalau Nur Muhammad itu rahasia diri Allah, maka rahasia diri Allah itu tiada lain adalah dirinya semata-mata. Dialah itu yang sesungguhnya. Siapa yang bertubuhkan Allah, maka matinya lenyap. Siapa yang bertubuhkan Allah, matinya lenyap. Ibarat burung dalam sangkar, burung yang lepas, sangkar pun lesap dia. Apa sebabnya lenyap? Siapa yang bertubuhkan Allah, dirinya lenyap, karena Allah itu adalah yang tiada bisa disebut, tiada bisa diucapkan, tiada bisa diuraikan, tiada bisa dibahas. Ini yang tidak ada kata dan suara itu, kosong dalam ketiadaan, tiada dalam kehampaan. Dan di balik kosong dalam kehampaan dan ketiadaan, itulah dia yang sebenar-benarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalmu adalah aku, maka pulang dan kembalinya tetap jadi aku. Asalmu Tuhan, kembalinya tetap jadi Tuhan. Itu maknanya, untuk memberikan paham, untuk menghantarkan pemahaman saja bahwa dia yang ada semata-mata. Kalau dia yang ada semata-mata, Allah tidak pernah datang dan Allah tidak pernah pergi. Allah tidak pernah datang dan Allah tidak pernah pergi dan kembali. Kenapa ada datang dan kenapa ada kembali? Itu untuk menghantarkan pemahaman supaya kita mampu mengenal dan memahami siapa diri kita. Kalau kita tidak paham siapa diri kita, maka kembalikanlah diri kita itu kepada dirinya. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Asalnya Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Di mana datangnya di situ pulangnya, di mana hilang di situ dicari. Kalau sendal Bapak Ibu hilangnya di situ, jangan dicari di situ, nggak akan pernah berjumpa. Kalau asal kitanya adalah Allah, tetap pulang dan kembalinya tuh kepada Allah itu.
Jangan mau kembali di tanah. Kembali di tanah hancur. Kita selalu ungkapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Nyatanya kembalinya ke tanah. Mana kembali kepada Allah? Kalau kembali ke tanah, jangan pahami tanah. Pahamilah asal tanah adalah air, asal air adalah angin, asal angin adalah api, asal api adalah Nur Muhammad, asal Nur Muhammad itu adalah Allah. Sehari lenyap dia. Jangankan sehari, pada saat dikapani lenyap di situ. Tapi kalau kita mengaji Bapak Ibu, jangan ingin lenyap seperti itu. Kalau ada ingin lenyap seperti itu, nanti jadi hantu tuh. Apa maksud Ustaz nih? Kalau kita mengaji ingin lenyap, sudah ada diri, sudah ada keakuan. Makanya makrifatnya, orang makrifat sebagai batu licinnya pada saat dia menyenter ke dalam dirinya. Kalau aku ini sudah makrifat, tentu kapasitasku adalah waliullah. Kalau aku adalah seorang waliullah, tentu aku punya karomah. Salah satunya, kalau aku mati, aku lenyap. Itu udah ada diri itu. Di mana letak ada dirinya? Pada saat menyenter ke dalam diri, udah ada diri di situ. Pada saat menilai diri ke dalam diri, udah ada diri itu. Jadi orang makrifat jangan menyenter-nyenter ke dalam diri. Orang makrifat jangan menilai-nilai ke dalam diri. Ketika menilai ke dalam diri, sudah ada diri di situ. Jadi tidak ada menilai-nilai, tidak ada lagi menyenter-nyenter. Kalau masih menyenter, ada yang disenter, ada pula yang menyenter. Ada dua, ada tidak. Padahal di kita nggak ada. Kalau diri kita tidak pernah ada, apa yang mau ditilik, apa yang mau disenter? Kita menyenter dan menilik karena kita belum sadar siapa diri kita sebenarnya. Tapi kalau kita sudah sadar diri kita sebenarnya tidak ada, dan sejak dahulunya nggak ada yang bisa disenter-senter, Bapak Ibu. Tak ada yang bisa ditilik-tilik. Apa yang mau ditilik diri nggak ada? Itu maminya. Jadi kalau udah sampai kepada makom makrifat, tidak ada lagi bahasa mencari, tidak ada lagi bahasa menemui, tidak ada lagi bahasa menyenter dan menilik. Tidak ada kata dan suara. Cukup disadari dan dipahami saja Bapak Ibu. Oleh karena itu, rahasiakanlah dirinya pada diri masing-masing. Maka inilah yang disebut namanya ilmu rahasia, ilmu babisi-bisi anak diamkan saja di situ. Yakin kita di situ. Kalau Bapak Ibu tidak yakin bahwa diri Bapak Ibu itulah uji nyatanya dirinya. Apa kata Allah? Wa may yaqtadib minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Barang siapa yang ragu dan bimbang dia bahwa aku ini dirinya, tak yakin dia, aku ini dirinya, lalu mati dia dalam kebimbangan dan keraguan-raguan, matinya kafir itu. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala yuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Barang siapa yang kafir, menolak dia aku ini wujudnya, tak yakin dia aku ini wujudnya. Wujudnya itu bentuk lain daripada rupa diriku. Bukan dirinya itu adalah diriku. Dirinya itu bentuk lain daripada rupa aku. Akulah sebenarnya dirinya. Ditolaknya. Fahabit letak malu. Maka aku batalkan seluruh amalnya. Kalau udah aku batalkan seluruh amalnya, fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna, maka tidak ada satupun amal yang bisa lagi diperhitungkan, dihisab dan dipertanggungjawabkan. Habis semuanya itu. Ini yang dipegang dengan keimanan yang isbat, keimanan yang yakin. Jangan Bapak Ibu ragu dan bimbang di situ. Kalau Bapak Ibu ragu, berarti masih ada yang lain selain daripada dirinya. Apakah mungkin ada yang lain selain daripada dirinya? Padahal dia mengatakan, Qul huwallahu ahad.
Katakanlah bahwa aku adalah Ahad dan Esa. Tidak ada yang lain selain daripada aku. Kalau ada yang lain selain daripada aku, telah ada dua wujud. Kalau ada dua wujud, telah ada dua Tuhan di situ. Kalau dia cuma yang ada, maka dia itulah segala yang nyata, dan segala yang nyata itulah dia yang sebenar-benarnya. Ketika itu jangan disebut-sebut, apalagi ditunjuk-tunjuk Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu udah paham siapa diri Bapak Ibu, jangan dicincang juga lagi, jangan diuraikan juga lagi, apalagi disebut-sebut. Contoh, ini Masjid Sifal Qulub namanya kan. Bapak Ibu udah paham, ini adalah Masjid Sifal Qulub dan kita sudah berada di dalamnya. Lalu ada anak kita bertanya kepada ayah ibunya, "Ayah, Bu, mana yang Masjid Sifal Qulub itu, Ibu?" Lalu apa kata ibu? "Nih ha, yang tertuju apa nih? Keramik. Nih ya, nih. Apa yang tertuju dah? Tiang, dinding, termasuk Bapak Ibu." Maka sulit untuk menerangkan itu. Kenapa? Lain yang dimaksud oleh anak, lain pula yang ditunjuk oleh Bapak Ibu. Yang dimaksudnya Masjid Sifal Qulub, yang ditunjuk dinding, tiang, keramik. Tepuk tangan nih ha. Kalau ingin paham juga anak tuh, mari kita keluar dari sini. Ketika keluar dari masjid ini, barulah dia paham, oh itu yang Masjid Sifal Qulub. Tapi jangan sebut, cukup dipandang, dilihat-lihat saja. Itulah cukup dipahami. Itu maksudnya, kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah yang wujud nyata sempurna pada diri, jangan disebut juga lagi, apalagi ditunjuk-tunjuk. Yang mana ya Allah tuh? Nih ha, ya ini ha, ya ini dadaku. Maka cukup disadari dan dipahami, jangan disebut-sebut, apalagi ditunjuk-tunjuk. Kalau takut menyebut-nyebutnya, takut menunjuk-nunjuknya, cukup disadari dan pahami, kasih tahu dia. Apa maksudnya tuh? Paham maksud Ustaz tuh? Paham atau tidak tuh? Itu. Makanya orang tua kita mengajari, kalau kamu ingin kenal Allah, ingin lihat Allah, ingin menjumpa Allah, duduk kamu di situ. Itu dia tuh. Itu mana nih? Kalau disebutnya, beda nanti yang ditunjuknya. Dia memahami dan menyadari hanya dia saja yang wujud. Tidak ada siapa-siapa. Maka heningkan akal pikir, heningkan hati, heningkan rasa. Diamkan akal pikir, diamkan hati, diamkan rasa. Ketika sudah didiamkan akal pikir, hati dan rasa, pada saat itu dia. Pada saat ayah memandang, itu dia. Pada saat ayah menengah, itu dia. Pada saat ayah duduk, itu dia. Inilah yang disebut namanya Sirul Asrar. Sirul Asrar itu yang disebut namanya zikir yang wujud, tidak ada kata dan suara. Kenapa dikatakan zikir yang wujud tidak ada kata dan suara? Karena yang wujud itulah sebenarnya nyatanya akan dirinya. Siapa yang wujud nyatanya akan dirinya? Ya dialah semata-mata. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tidak ada yang nyata melainkan yang nyata itu hanya hanya dia. Kullu syai'in halikun. Segala yang ada ini hakikatnya tidak pernah ada. Illa wajhahu, yang sebenar-benar ada adalah aku, kata Allah. Kalau aku yang ada, maka segala yang ada itulah wujud nyatanya diri aku. Namun jangan ditunjuk, jangan disebut-sebut juga lagi. Kalau disebut-sebut itu di sate juga nama itu. Sate tahu? Kalau di sate jumpa di situ nanti daging, usus, jantung, rabu. Nanti asam urat tuh. Kalau tidak asam urat, urat asam itu. Jangan sebut-sebut juga lagi diam. Antuk sela. Bapak Ibu nanti keluar dari Masjid Sifal Qulub ini, diam-diam saja kita lagi. Cukup disadari tuh
kuncinya. Nah, jangan dicincang, jangan disebut, apalagi ditunjuk-tunjuk. Kalau Allah sudah terang, Allah sudah wujud, Allah sudah nyata. Lalu ada juga kita tidak mampu memandang dan melihat nyata terang dan wujudnya Allah itu apa namanya Bapak Ibu? Butuh sange. Tahu butuh sange? Kopiah udah diletakkan, ternyata diletakkan, ditombokkan. Diletakkan, dipasang kopiah, dicari juga mana lah kopiahnya. Dia butuh sange itu dah. Kacamata udah dipasang, dicari juga kacamata lagi. Itu butuh sange itu, Pak Ibu. Rupanya yang gaib itu bukan Allah. Yang gaib itu diri kita. Allah itu nyata. Allah itu terang. Allah itu wujud. Kita yang gaib. Kita tidak nyata. Kita tidak wujud. Yang wujud, yang nyata, yang terang itu adalah Allah. Maka disitulah Allah menjelaskan dirinya. Allah nurus samawati wal ardh. Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu nur langit dan bumi. Maknanya jangan Bapak Ibu terjemahkan Allah itu cahaya. Allah itu cahaya langit dan bumi. Kalau nanti Bapak Ibu terjemahkan Allah itu cahaya, nanti cahayanya apa ya? Merah, hitam, putih, hijau, baru meletus balonku. Jangan diterjemahkan cahaya. Lihat maknanya. Allah itu nur langit dan bumi. Makna nur ini, lihat makna nur itu adalah terang. Makna terang itu adalah jelas. Makna jelas itu adalah nyata. Makna nyata itu adalah wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, itu adalah Allah. Kalau Allah itu terang, jelas, nyata, dan wujud, kemana memandang terang, nyata, dan wujudnya Allah itu? Pada langit dan bumi. Langit dan bumi sekalian alam. Inilah wujud nyata, terang, dan jelasnya Allah itu. Akan tetapi, untuk memandang wujud nyata terang dan jelasnya Allah pada langit dan bumi, benar-benar wujud nyata terangnya Allah itu pada insan ini. Inna rabbaka akhata bin nas. Sesungguhnya aku ini sudah nyata wujud dan terang yang disebut namanya insan itu. Insan itulah nyata terangnya aku, kata Allah. Maka siapa yang tidak mengenal dirinya, maka dia orang yang tertipu. Dia orang yang tersesat. Kalau dia adalah orang yang tersesat dan orang yang tertipu, maka itulah nanti matinya membangkai itu. Bangkai itu apa disolatkan? Bangkai itu apa disolatkan? Bangkai. Tidak ada gunanya. Maka jangan kita dikatakan bangkai. Maka supaya kita tidak dikatakan bangkai, kenalilah rahasia diri kita. Itu tiada lain adalah kekasihnya. Dialah yang menyolatkan kekasihnya. Siapa yang dikatakan kekasihnya? Yang dikatakan kekasihnya itu disebut namanya Nur Muhammad. Siapa sudah mengenal Nur Muhammad sebagai kekasihnya, yang telah wujud pada insan, nyatanya pada tubuh, dan nyatanya pada ruh, maka orang yang telah mengenal akan Nur Muhammad yang sudah nyata pada insan zahir dan batin, itulah yang disebut namanya Habibullah. Itu dikatakan Habibullah, kekasihnya Allah.
Maka kekasihnya Allah itulah sebenarnya yang pertama kali memandang, berjumpa, bersua, bertatap wajah dengan Allah. Disitulah rahasianya. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah tidak pernah berpisah cerai. Jadi jangan dipisah ceraikan Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu. Isa dia. Itulah maknanya Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin, nyata pada ruh. Muhammad itu zahir, nyata pada tubuh. Kumpulan Allah dan Muhammad, Muhammad dengan Allah, inilah disebut namanya insan. Insan kamil mukamil yang telah mengenal Allah dan Muhammad sempurna pada dirinya. Itu insan kamil mukamil atau insan paripurna. Itu adalah Allah dan Muhammad Bapak Ibu. Namun Allah dan Muhammad sebutannya dua, hakikatnya adalah satu. Allah saja sebutannya. Kenapa Allah saja? Kenapa tidak disebut Muhammad? Karena Allah itu sebutan dirinya, Muhammad itu sebutan untuk wujudnya. Lihat kesimpulannya. Allah ini Esa dengan Muhammad. Kalau Allah dan Muhammad itu Esa, Ustaz beri contoh satu. Muhammad ini zahirnya Allah. Kalaulah Muhammad zahirnya Allah, lalu Allah itu apanya Muhammad? Batinnya Muhammad. Yang kedua, Allah itu ya dirinya. Allah itu dirinya Muhammad. Lalu Muhammad itu apanya Allah? Wujudnya Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu yang menyebutnya, Muhammad itu apanya Allah dan Allah itu apanya Muhammad. Siapa bisa menguraikannya? Udah tadi. Allah itu dirinya Muhammad, Muhammad itu wujudnya Allah. Udah. Yang lain lagi. Muhammad itu tubuhnya Allah, Allah itu ruhnya Muhammad. Muhammad itu bayang-bayangnya Allah, Allah itu wujud yang punya bayang-bayang. Pertanyaan yang terakhir, berpisahkah bayang-bayang dengan wujud bayang-bayang? Tidak. Berpisahkah wujud bayang-bayang dengan bayang-bayangnya? Tidak. Yang ketiga, mungkinkah ada bayang-bayang di dalam cermin kalau tidak ada orang bercermin? Tidak mungkin. Hah? Mungkinkah ada, lagi, mungkinkah ada bayang-bayang di dalam cermin kalau tidak ada orang bercermin? Tidak ada. Tidak mungkin ya. Berarti bayang-bayang di dalam cermin dengan orang bercermin itu Esa atau tidak? Esa ada itu sebenarnya. Kalau Esa, Muhammad itu bayang-bayang siapa? Allah itu apanya Muhammad? Wujud bayang-bayangnya Muhammad. Esa dan Bapak Ibu. Jangan dipisah ceraikan. Nah, kalau kita bawa contoh realnya, wayang dengan dalang. Apakah wayang itu ya dia berdialog dengan dirinya sendiri atau wayang itu kenyataan dialog nyatanya si dalang? Nyatanya dalang. Maka untuk melihat dalang lihatnya kepada siapa? Untuk melihat dalang lihatnya kepada siapa? Kepada wayang. Apa sebabnya untuk melihat si dalang? Dalang ini lah. Untuk melihat dalang lihat ke wayang. Kenapa untuk melihat si dalang lihatnya kepada wayang? Siapa wayang itu? Wayang itulah kenyataan nyatanya wujud si
Benar. Namun itipatkan, kalaulah wayang itu kenyataan wujud si dalam, rupanya wayang itu tiada lain, itulah diri wayang itu. Dalang itu bersembunyi dia di dalam diri si wayang itu sebenarnya. Yang wayang itulah yang Muhammad. Wayang itu yang disebut Muhammad, dalang itu adalah Allah. Untuk melihat Allah, lihatlah kepada Muhammad. Muhammad itulah kenyataan mana wujud nyatanya Allah itu. Disitulah rahasianya Allah menjadi rahasia Muhammad. Muhammad itulah wujud nyatanya rahasia memandang Allah itu yang sebenar-benarnya. Hanya orang yang telah kenal Nur Muhammad sebagai rahasia dirinya, disitulah dia disebut sebagai Habibullah dan kekasih Allah. Siapa telah mengenal Muhammad sebagai wujud nyata diri Allah, disitulah dia mengenal akan Allah. Rupanya mengenal, menemui dan bertatap wajah pada Allah itu tiada lain, mengenal dan menemuinya pada diri masing-masing. Ilmunya tuh yakin di situ. Kalau Bapak Ibu tidak yakin, itu tidak urusan Ustaz lagi itu. Ustaz antarkan kaji ini yang sebenar-benarnya. Tidak ada Ustaz sembunyikan. Ya, ada Ustaz antarkan. Peganglah di situ. Ya, kalau orang tidak yakin dan tidak percaya, biarkan aja lah dia. Ya, kan kita saja yang merasakan nanti. Masing-masing tuh. Kalau udah mati nanti barulah ada penyesalan. Karena ini pernah terjadi di lingkungan Ustaz. Lepas Ustaz tersebut namanya, apa kata beliau setelah meninggal nih? Rupanya dia ada lain wargaku rupanya. Kalau aku tahulah dia yang memukakan kajian sebenarnya, kenapa tidak dari dahulu aku mengaji? Tapi baru aku tahu dia yang sebenarnya yang memukakan kajian ini. Disitulah muncul penyesalan itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai terlambat Bapak Ibu. Jangan sampai terlambat kita. Akan menemui Allah itu di waktu hidup di alam dunia ini. Jangan tunggu datangnya ajal. Kalau ditunggu datangnya ajal bertemu Allah, belum tentu semua orang yang mati itu bisa berjumpa Tuhan. Yang bisa berjumpa Tuhan di waktu mati itu adalah orang yang mati di dalam hidupnya. Kalau kita sudah mati di dalam hidupnya kita, insya Allah mati kita, itulah mati yang dalam kehidupan yang sebenar-benarnya itu. Jadi waktu hidup ini tetap hakikatnya adalah mati. Matikan wujud diri kita bahwa kita nggak pernah ada. Kita tak pernah melihat. Kalau tidak pernah melihat berarti kita buta. Kita tidak pernah mendengar. Kalau tidak mendengar berarti kita dituli. Kita tidak pernah berkata. Tidak pernah berkata artinya bisu. Kalau kita ini buta, tuli dan bisu, lalu melihat, siapa melihat? Yang melihat itu si basar tuh. Siapa mendengar? Yang mendengar itu si sama tuh. Siapa berkata? Yang berkata itu si kalam. Siapa si sama, si kalam dan si basar? Allah itu. Kenapa Allah? Karena dia cuma yang tunggal dan yang ada. Ini yang disebut namanya orang yang telah dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini termasuk salah seorang yang dipilih oleh Allah. Karena orang yang dipilih oleh Allah, tapi tapatan lidahku. Orang yang dipilih oleh Allah, dialah orang yang paham, orang yang mengerti, orang yang tidak bimbang dan tidak ragu lagi. Wallahu yahtassu bi rahmati man yasha. Siapa yang aku pilih, dialah orang yang aku rahmati, kata Tuhan. Dialah yang aku tunjuki siapa diri aku yang sebenarnya dan siapa dirinya yang sesungguhnya. Rupanya dirinya nggak pernah ada. Dirinya la haula wala quwata illa billah. Yang ada tuh hanya aku semata-mata Bapak Ibu. Ini dipahami. Maka pahamilah Muhammad secara hakiki itu. Muhammad secara hakiki, dia bukanlah seorang ayah laki-laki di antara kamu.
Akan tetapi Muhammad secara hakiki itu adalah Nur Muhammad itu. Ya, setelah kita memahami Nur Muhammad secara hakiki, mana yang disebut namanya Muhammad secara majazi. Muhammad secara majazi itulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ditunjuk menjadi seorang nabi dan rasul, diberi Allah namanya wahyu. Walaupun beliau telah wafat, ya, namun Bapak Ibu wajib mengenal dan memahami hakikat Muhammad yang hakiki itu. Walaupun kita bukan nabi dan bukan rasul, kita ini tidak mendapat wahyu dan petunjuk serta mukjizat, itu bahasa syariatnya, tapi yakinlah Bapak Ibu bahwa diri Bapak Ibu juga bahagian daripada dirinya. Bahagian yang mana? Itu adalah Nur Muhammad. Ibarat ini gelas kosong, lalu gelas ini Ustaz lambungkan ke atas sampai di bawah pecah dia, berderai Bapak Ibu. Ketika dia berderai, ada pecahnya 5 meter, ada yang 4 meter, ada yang 3 meter, ada yang 2, ada yang 1 meter, ada yang tertonggok aja di sini. Walaupun 5 meter, 4 meter, 3 meter pecahannya, akan tetapi 5 meter, 4 meter, 3 meter juga bahagian daripada gelas itu yang sebenar-benar. Itu mesti dipahami. Oh, kita ini bahagian diri Tuhan. Yakin kita Tuhan? Jangan tak yakin kita. Kalau kita ini bahagian daripada diri Tuhan, bahagian daripada diri Tuhan, dia ketika itu cukup disadaran, dipahami, buktikanlah bahwa kita itu bahagian daripada dirinya. Berakhlaklah kita dengan akhlaknya, memandanglah kita dengan basornya, mendengarlah kita dengan samanya, berkatalah kita dengan kalamnya, berjalanlah kita dengan kudratnya, berkehendaklah kita dengan iradatnya, hiduplah kita dengan hayatnya. Maka samanya kemana memandangnya? Samanya memandangnya. Basornya kemana memandangnya? Mata. Kalamnya memandang kemana? Kudratnya memandang kemana? Oh, tangan kakinya. Iradatnya kemana memandangnya? Ganti. Ilmu memandangnya mana? Kalau ini dia, ini orangnya itu. Disitulah rahasianya. Kenapa malaikat itu mau sujud dia kepada Adam? Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Ya, malaikat sujud kepada Adam karena malaikat mampu memandang rahasia siapa Adam itu yang sebenarnya. Bahwa Adam itu adalah rahasia daripada diri Allah. Sama basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Padahal yang sama itu Allah, yang basar itu Allah, yang kalam itu Allah. Maka nyatalah sisa masih basar itu yang disebut namanya Adam. Disitulah dikatakan wa khalaqa Adam kasurati. Adam itu adalah gambaran rupa diriku. Akulah sebenarnya Adam. Adam itu aku. Tapi iblis tidak mampu memandang siapa rahasia Adam. Iblis hanya mengatakan ana khairu minhu khalaqtani minan nari wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik daripada Adam, ya Allah. Engkau ciptakan aku daripada api, dan Adam engkau ciptakan daripada tanah. Mana yang mulia, api daripada tanah? Ini mesti dipahami. Yang kedua, Tuhannya Adam siapa? Tuhannya Adam siapa? Tuhannya malaikat? Tuhannya iblis? Kalau Tuhannya malaikat, Adam dan iblis adalah Allah, mestinya apa kata Allah? Wahai malaikat, wahai Adam, wahai iblis, sujud kepada aku karena aku ini Tuhanmu. Tapi kenapa Allah itu tidak mengatakan kepada malaikat Adam dan iblis sujud kepada aku? Cukup, hai Adam, hai iblis, hai malaikat, cukup kamu sujud kepada Adam. Kalau kamu sudah sujud kepada Adam, sudah sama artinya kamu sujud kepada aku. Ketika itulah malaikat sujud kepada Adam, karena mampu malaikat memandang siapa Adam itu yang sebenar-benarnya.
Adam itu adalah nyatanya rupa diri Allah. Iblis tidak mau sujud kepada Adam karena iblis tidak mampu memandang siapa Adam yang sebenar-benarnya. Yang dipandangnya sosok zahirnya. Ini yang Ustaz katakan, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan kita memandang apa yang dilihat oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, yang nampak ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, menantu, jamaah, dan ustaz. Tapi pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Itu artinya apa yang terpandang oleh mata itu wujud nyatanya Allah itu. Jadi jangan Bapak Ibu tertipu memandang bentuk dan rupa. Pahamilah bahwa Allah itu bertahlil. Allah itu berganti bentuk dan rupa. Siapa yang telah mampu mengenal penyamaran tahlil nyatanya Allah, insya Allah dia tidak akan pernah tertipu dalam kehidupan ini untuk memandang Allah pada segala yang ada ini. Ini rahasianya. Di hari akhirat nanti Bapak Ibu, penghujung kaji, ada manusia ini, seorang pemuda, Allah cuekin dirinya. Dicuekin itu apa bahasanya itu? Tidak diopeni. Allah tak peduli dengan dirinya. Lalu apa kata pemuda tadi? Ya Allah, aku udah panggil dirimu ya Allah, aku udah seru dirimu ya Allah. Tapi kenapa engkau tak peduli dengan aku ya Allah? Engkau pura-pura tak dengar dengan seruan aku ya Allah. Apa kata Allah? Dahulu kamu waktu hidup di dunia, kamu juga tak openi diri aku. Kamu juga tak peduli dengan aku. Apa kata dia? Apa buktinya ya Allah aku tidak peduli dengan dirimu ya Allah? Kata dia tadi. Apa kata Allah? Dewa, kata Allah, ketika ada tetanggamu yang lapar, sebenarnya lapar itu aku, tapi engkau tak pernah beri aku makan. Ketika ada tetanggamu yang sakit, sebenarnya sakit itu aku, tapi engkau tak pernah kunjungi aku. Lalu Allah katakan, siapa rahasia yang sakit dan yang lapar itu? Al-insanu sirri wa nasirahu. Ketahui kata Allah, tetanggamu yang sakit dan lapar itu adalah rahasia aku. Aku sebenarnya itu yang lapar dan sakit, karena aku berganti bentuk dan rupa saja kepada dirinya. Kalau kamu mampu memandang rahasia dirimu, pasti kamu mampu memandang rahasia aku yang sudah wujud dan nyata di luar dirimu, yang lapar dan sakit itu. Inilah maksudnya min nafsi wahidah. Diri yang satu. Diri yang satu itu secara ma'rifat adalah Allah. Dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Siapa yang telah mampu memandang wahdatul wujud, hanya Allah cuma diri yang satu. Sejak sononya, sekarang dan akan datang, maka hidupnya akan menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan bil alamin. Inilah rahasianya kita mengaji. Nampakkan pada bentuk amaliyah kita. Kalau kita sudah nampakkan bentuk amaliyah kita, insya Allah Bapak Ibu, orang tidak akan pernah mau mengatakan kita ini adalah orang yang sesat. Orang mengatakan sesat karena dia tidak paham siapa dirinya. Rugi dia. Tapi kalau Allah mengatakan kita sesat, takut kita Bapak Ibu, karena neraka dia punya. Tapi kalau manusia yang tak kenal dirinya, dia mengatakan sesat, jangan takut, karena neraka punya dia. Dia saja tak mampu menjamin dirinya itu selamat daripada azab siksa neraka, lalu memberi hukum pula kepada orang. Jadi kuncinya, kalau kita sudah kenal Tuhan, jangan Bapak Ibu ingin menjadi wasit Tuhan. Jangan Bapak Ibu ingin menjadi jaksa Tuhan. Jangan Bapak Ibu ingin menjadi hakim Tuhan. Tapi hendaklah kita ini ya menjadi rahmat bagi siapapun. Mudah-mudahan mereka mampu mengenal dan memahami siapa diri dan siapa Tuhannya, sehingga hidupnya benar-benar rahmatan bil alamin dan rahmatan lil alamin. Mungkin itu saja Bapak Ibu, aku pernah capek. Mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah pemahaman untuk mengenali siapa Muhammad basarun kal basar itu yang sesungguhnya. Ya,
bahwa basar laisa kal basar itu tiada adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu wujud nyatanya dari Allah. Wujud nyatanya dari Allah dan sempurna pada diri masing-masing. Siapa telah mengenal dirinya, berarti dialah yang disebut namanya Habibullah. Siapa telah mengenal Habibullah, berarti dia telah berjumpa dengan Allah. Jadi untuk berjumpa Allah, kenali Habibullah. Untuk mengenal Habibullah, kenalilah namanya insan. Insan itulah yang Habibullah. Habibullah itulah memandang nyatanya Allah itu yang sebenar-benarnya. Itu saja Bapak Ibu. Sekarang kita buka diskusi dan muzakarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi